Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani. Saya adalah mahasiswa PPJ Universitas Tanjung Pura, Prodi Matematika. Hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020, saya akan laksanakan praktek rutin tepat pukul 10 sampai 11.32. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik ya. Sekarang saya ingin mengecek kalian dulu apakah telah masuk ini ke dalam Zoom meeting kita. Saya cek dulu. Ya, alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Baik, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan Edmond. Edmond, mana Edmond? Halo Edmond. Halo Pak. Silahkan pimpin doanya Mon hari ini. Ya Pak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Ada suatu kata bijak dari seorang yang terkenal itu mengatakan, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar sarjana macam-macam, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu pengetahuan. Nah, adapun langkah untuk menyerap ilmu pengetahuan itu adalah bisa melalui menyelidiki, mencari informasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang kalian temui nantinya. Nah, itu kata bijak dari seorang anak-anak. Setelah kalian belajar melalui Zoom meeting ini, melalui LKPD yang saya kirim kemarin, melalui Google Classroom, melalui diskusi, nah, kalian akan mendapatkan, ya, mengidentifikasi fakta, menentukan, menganalisis, menyelesaikan, dan menyajikan ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data kelompok. Yang hari ini kita pelajari itu adalah nilai rata-rata data tunggal dan nilai rata-rata data kelompok, ya, anak-anak. Sehingga nanti kalian itu ya bisa mengamalkan ajaran agama yang kalian anut, mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, literasi, dan PPK. Ya, anak-anak, ya, manfaat dari kalian mempelajari tentang rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok adalah kalian nanti bisa menghitung rata-rata tinggi atau berat badan dari keluarga kalian. Atau kalian nanti bisa menghitung nilai rata-rata ulangan matematika atau ulangan mata pelajaran yang lain yang ada di kelas kalian masing-masing. Ya. Nah, pada pertemuan yang lalu itu kita telah belajar ukuran penyajian data, ya. Coba sebutkan bentuk-bentuk penyajian data. Apakah kalian masih ingat? Saya ulangi pertanyaannya. Masih, Pak. Ya, coba silahkan jawab. Ada dua. Yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar.
Dan yang kedua itu penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, poligon frekuensi, dan juga OGIF. Oke, ya, mantap, lengkap sekali. Terima kasih Edward. Kita aplaus dulu untuk Edward. Ya, baik anak-anak. Untuk pertanyaan kedua, ya, saya coba bertanya kembali kepada kalian. Ya, apakah kalian masih ingat apa itu distribusi frekuensi? Ingat, Pak. Ya, siapa ini? Silakan. Ya, silakan, Vivi. Distribusi frekuensi merupakan susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah data. Oke, baik, bagus. Ya, terima kasih Vivi. Kita aplaus dulu untuk Vivi. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan satu lagi nih sebelum kita masuk ke materinya. Sebutkan macam-macam distribusi frekuensi. Yuk, siapa yang? Saya, Pak. Ya, silakan. Justin. Distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Oke, baik. Terima kasih. Kita aplaus dulu untuk Justin. Ya, anak-anak. Alhamdulillah ternyata kalian masih ingat materi yang saya ajarkan kemarin. Belajar tentang ukuran pemusatan data. Apakah sudah nampak anak-anak? Sudah ya? Pak. Ya. Ini adalah materi kelanjutan dari materi yang kita pelajari kemarin. Ukuran pemusatan data. Nah, ini KD-nya. KD 1 untuk pengetahuan menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Sedangkan KD keterampilannya itu kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang hari ini kita pelajari tentang nilai rata-rata data tunggal dan nilai rata-rata data kelompok. Nah, ini tujuannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini peta konsepnya. Jadi, ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama, min. Min itu nilai rata-rata. Yang kedua itu median. Yang ketiga, modus. Ya. Ini juga, kalau tidak salah, sudah dipelajari ketiga. Nah, ini ukuran pemusatan data. Tadi rata-rata. Rata-rata itu lambangnya mean. Ya. Kalimat lainnya mean atau lambangnya itu ada X garis gitu ya, garis atas itu dibaca X bar. Ada median dan ada modus ya. Nah, kita sekarang hari ini belajar tentang rata-rata atau mean dengan cara langsung. Min gitu ya, min gitu ya. Oke. Sekarang nih, apa yang kalian ketahui tentang ukuran pemusatan data? Apa ini? Coba jawab. Apa yang kalian ketahui tentang ukuran pemusatan data? Apa? Barusan Bapak sebutkan tadi. Mean. Mean itu apa? Iya. Rata-rata hitung. Oke, rata-rata hitung. Yang kedua? Median. Median nilai tengah. Nah. Terus yang ketiga? Modus. Itu apa modus? Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling Sebuah masalah seperti ini. Ya, kita berikan sebuah masalah seperti ini. Gini, jika dipunyai data berat badan 8 siswa dalam satuan kilogram adalah 43, 47, 50, 55, 45, 62, 48, 50. Tentukan rata-rata hitungnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rata-rata hitungnya. Nah, sekarang cara menyelesaikannya adalah, ini nampak ya anak-anak ya, X bar ini. Nah, sama dengan, kita lihat data tadi, ada 43, ditambah 47, ditambah 50,
ditambah 55, ditambah 45, ditambah 62, tambah 48, tambah 50, dibagi 8. Coba kita hitung anak-anak. 43 tambah 47 berapa? 90. 90. Tambah 50, 140. tambah 55, 195. tambah 45, 240. 240, tambah 62, 282. berapa? 300, 302. tambah 48, 350. tambah 50. 400. Ya, jadi jumlah keseluruhan adalah 400. Datanya berapa? Datanya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 400 dibagi 8 berapa anak-anak? 50. Oke, ya. Jadi rata-rata berat badan dari 8 siswa tersebut adalah 50. Paham ya? Paham untuk data tunggal ini? Oke, kalau paham, ini kita perhatikan. Perhatikan data. Ayo ingat kembali. Perhatikan data pada tabel di samping. Nah, kemarin kan sudah pelajari juga nih. Berapa banyak kelasnya? Banyak kelas nih, hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ada tuh 7. Berapa panjang kelasnya? Berapa panjang kelasnya? Nih lihat. 37 kurang 31 berapa? 6. Ah, gitu ya cara mencari panjang kelasnya ya. Nah, 6. Bagaimana mencari panjang kelas itu? Nah, kayak tadi tuh 37 kurang 31. Paham anak-anak? Paham. Oke. Selanjutnya, sebutkan batas bawah kelas ke-1. Mana batas bawah kelas ke-1? 31. 31. Ya. Sebutkan batas atas kelas ketiga. Mana batas atas kelas ketiga? 48. Sebutkan tepi bawah kelas keempat. 48,5. Ya, kenapa 48,5? Karena ya, Dikurang 0,5. ya, dikurang 0,5. Itu adalah nilai ketelitian data tuh 0,5. Sebutkan tepi atas kelas keempat. 54,5. Ya, kenapa 54,5? Tambah 0,5. Ya, benar, ditambah 0,5. 5. Oke. Sebutkan titik tengah kelas kedua. 9,5. Ya, dari mana tuh dapat 39,5? 37 tambah 42 bagi 2. Ya, benar. Oke. Paham anak-anak sampai di sini? Oke. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nih, perhatikan nih. Nah, perhatikan histogram di samping. Ini histogram ya. Bedakan dengan diagram batang. Kalau diagram batang kan ada jaraknya gitu ya. Antara batang pertama dengan kedua itu ada jarak. Kalau histogram tidak, ya berimpit gitu ya. Nah, pertanyaannya coba, berapa panjang kelasnya? Berapa panjang kelasnya? 5. Dapat dari mana tuh 5? 15,5. Ini ada ya 15,5 dikurang 10,5. Sebutkan kelas ke-1. Mana kelas ke-1? 6. Ya, kelas ke-1 yang ini nih, yang frekuensinya 6. Berapa kelasnya? Kelasnya yaitu 11 sampai 15. Oke, ya. 11 ini dapat dari mana? 10,5 tambah 0,5. Ya. 15 dapat dari mana? Dikurang 0,5. Ya, 15,5 dikurang 0,5. Selanjutnya, sebutkan tepi bawah kelas keempat. 25,5. Sebutkan titik tengah kelas kedua. 18. 18.
Mana 18 itu? 15,5 tambah 20,5 bagi 2. Iya, bagus ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, perhatikan nih. Ada seorang anak ini sedang mengamati sebuah tabel atau distribusi frekuensi. Nah, lalu dia membuat pernyataan tuh, nampaknya kalimatnya di situ ya. Coba, siapa yang bisa baca kalimatnya di situ? Apa kalimatnya itu? Berat badan siswa berdasarkan data tersebut adalah 50 kg. Oke, ini kan baru menurut saya gitu kalimatnya ya. Ini baru asumsi ya. Dia belum mencarinya. Ya. Nah, di sini kita lihat informasi yang kita dapat. Kelas pertama itu 40 sampai 44. Frekuensinya 1. Kelas kedua 45 sampai 49. Frekuensinya 6. 50 sampai 54 frekuensinya 10. 55 sampai 59 frekuensinya 2. 60 sampai 69 frekuensinya 1. Oke, kita lihat. Kita lanjut slide selanjutnya. Lalu di sini, apakah pernyataan siswa tersebut benar bahwa rata-rata berat badan siswa kelas 11 AKL 1 adalah 50 kg? Bagaimana cara memecahkan masalah di atas agar bisa membuktikan kebenaran pernyataan siswa tersebut? Ya. Nah, oke, kita lihat. Ini identifikasi masalahnya. Kita lanjut. Nah, dalam menyelesaikan nilai rata-rata data kelompok. Nah, kita kerjakan seperti ini. Coba lihat di sini 40 sampai 44. Ada berapa orang itu? 1. Nah, di sini ada XI. XI ini nilai tengah. Dapat dari mana nih? Tengah tadi berapa? 10 tambah 41 sampai 44 dibagi 5. 40 tambah 44 dibagi 2. Ya, dibagi 2. Coba 40 tambah 44 berapa? 4 dibagi 2 berapa? 42. Oke. 42 ya, paham ya ini? Nah, ya. Lalu ini dapat nilai FI kali XI itu 42. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari 1 kali 42. Kedua, baris yang kedua nih. Di sini kelas yang kedua itu 45 sampai 49. Frekuensinya 6. Nah, lalu nilai XI-nya 47. Dari mana dapat nilai 47 itu? Dari mana nilai 47 itu? 45 tambah 49 bagi 2. Iya, 45 tambah 49 itu berapa? 94. 94 bagi 2? 47. Nah, selanjutnya 6 kali 47. Dapatlah hasilnya berapa? Nah, 242. Paham ini ya cara mencarinya? Iya. Nah, termasuk ini juga sama nih. Ini dapat 52, dapat 520. Paham ya? Coba saya tanya, dapat 52 dari mana nih? 50 dikurang 54 ditambah 50 dibagi 2. Ya, 50 tambah 54. Berapa tuh? 104 dibagi 2. Dapatlah 50. Selanjutnya dapat 520 dari mana? 52. Ya. Dikali 10. Oke, ya benar itu. 10 kali 52 atau 52 kali 10. Selanjutnya dapat 57 dari mana? 55 bagi 2. Ya, 55 tambah 59. Berapa tuh? 55 tambah 114. 114 dibagi 2. Dapat hasilnya? 7. 57. Oke. 2 kali 57.
114. 14. Oke. Dan baris terakhir, ini kelas yang terakhir, dapat 62 dari mana? 60 tambah 64 bagi 2. Ya, 60 tambah 64 dibagi 2. Oke. Dapat 62 ini dari mana? 62 dikali 1. Oke, 62 kali 1. Oke, anak-anak perhatikan. Lalu di bawah ini ada sigma, ya. Sigma batas bawahnya 1, batas atasnya 5, FI. Jadi sigma ini artinya penjumlahan dari data ke 1 sampai data ke 5. Ini kita jumlahkan nih, 1 tambah 6 tambah 1 tambah 6 berapa? 7. Tambah 10 17. tambah 2 19. tambah 1. 20. Nah, jadi ini kalau kita jumlahkan hasilnya 20. Ya. Terus yang satunya ini lihat sama juga nih. Sigma ya, batas bawahnya 1, batas atasnya 5, artinya dari 1 sampai 5 rumusnya FI kali XI nih, lihat. FI kali XI. Jadi kita jumlahkan nih. Nah, 42 tambah 282 tambah 520 tambah 114 tambah 62, jadi hasilnya adalah 1020. Anak-anak, jadi jawabannya adalah sama dengan ini tadi nih, ya, dibagi sigma ini. Nah, jadi 1020 dibagi 20. Berapa 1020 dibagi 20? 51. Ya. Jadi rata-rata berat badan siswa kelas 11 AKL 1 adalah 51 kilo. Jadi tadi yang asumsi dari siswa tadi benar atau salah jawabannya tadi? Tadi dia prediksi Salah. berapa jawaban tadi dia? 50. Ya, 50. Ya, kita aplaus untuk kalian semua nih. Semangat belajarnya ya. Oke. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, ini memahami masalah. Ya, nanti yang kedua, kalian ada diskusi kelompok yang LKPD-nya kemarin udah saya share itu di Google Classroom. Udah dilihat ya? Udah dilihat belum? Sudah. Udah. Terus langkah ketiga, nanti salah satu di antara kalian, di antara kelompok kalian itu mempresentasikan dari soal itu, mempresentasikan. Terus yang keempat, nanti setelah penutupan, saya akan memberikan kuis yang saya share di dalam Google Form. Ya, Google Form itu soalnya dalam bentuk Google Form yang saya share melalui linknya ada di Google Classroom kalian. Oke, anak-anak? Baik. Nah, kita sampai di sini dulu ya. Tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya. Selanjutnya, apakah dari penjelasan tadi ada yang belum kalian pahami? Adakah yang belum kalian pahami? Tidak, Pak. Sudah paham ya? Mengenai data tunggal, nilai rata-rata data tunggal, nilai rata-rata data kelompok. Ya? Oke? Tidak ada pertanyaan ya? Baik ya. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi sesuai kelompok yang sudah saya bagi kemarin dan kerjakan, diskusikan LKPD yang saya suruh, yang saya share kemarin itu di kelompoknya masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh WA saya pribadi. Nanti saya akan masuk ke grup WA kalian. Ya, anak-anak. Oke, saya persilahkan kalian berdiskusi ke kelompoknya masing-masing. Ya, baik anak-anak. Sudah habis waktu diskusinya kurang lebih 20 menit saya kasih waktu tadi, dan kalian juga sudah bertanya melalui WA tentang masalah kesulitan yang kalian hadapi. Ya, sekarang saya minta di antara kalian atau ketua kelompok kalian
untuk mempresentasikan jawaban yang telah kalian diskusikan tadi. Ya, coba kelompok 1, siapa ketuanya? Kelompok 1, Vivianti ya ketuanya ya? Iya, Pak. Oke, sekarang boleh presentasikan. Tambah 40, Ya, tambah 34, ya, tambah 25, oke, tambah 42, tambah 40, tambah 21, apa? tambah 37, tambah 41, tambah 28, Ada 28, tambah 40, 10, tambah 45, tambah 32, 32, tambah 33, tambah 33, tambah 34, tambah 39, tambah 38. 8. Kira-kira ada yang belum masuk? Kira-kira ada yang belum masuk nih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 ya. Dibagi 2. Ya, Oke, 20. 20. Oke. Jadi berapa hasil hitungan kelompok kalian yang di atas itu berapa? 689. 689. Berapa? 689 dibagi 20? 34,45. 34,45. 5. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok 1. Kira-kira bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada sanggahan? Kelompok 2? Tidak. Enggak. Sama ya jawabannya ya? Sama, Pak. Ya. Sama. Oke, kita upload dulu untuk kelompok 1. Ya, udah. Nah, ya. Lanjut, sekarang kelompok 2. Siapa kelompok 2 ketuanya? Saya, Pak. Siapa? Justin ya? Ya, Pak. Oke, Justin. Nih, Justin. Sekarang kan ini ada titik-titik yang kosong nih. Kelas ketiga, ini berapa jawabannya di Justin nih? 18, Pak. 18. Selanjutnya? 28. 28. Selanjutnya? 16. 16. Oke. Tadi 18 dapat dari mana, Justin? 6 kali 3. Oke. 28? 7 kali 4. 16? 8 kali 2. Oke. Yang ini berapa? Di atas berapa? 80. 80. Terus di bawahnya? 13. 13. Jadi berapa hasil kelompok kalian, Justin? 6,1538 dan seterusnya. 6,15. 6,15. Oke. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok 2. Adakah yang merasa jawabannya beda atau sanggahan? Gimana? Kelompok lain? Sama, Pak. Sama ya. Oke, sama. Oke. 3. Bentar, saya inikan dulu nih. Ini kita. Oke. Ya. Kelompok 3, silahkan. Ketuanya tadi siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ini berapa nih? 23, Pak. Wah, 22. 22. Dapat dari mana 22? 24 ditambah 20 bagi 2. Oke. Ya. Terus FI kali XI berapa? 506. 506. Ya. Sekarang baris kedua. Berapa XI-nya? 27, Pak. 27. FI kali XI
1026. 1026. Selanjutnya, baris ketiga. 32. 32. Terus, FI kali XI-nya 1632. 1632. Oke. Ya, Pak. Lanjut yang baris atau kelas keempat. Berapa FI-nya? 37, Pak. 37. FI kali XI 2035. 2035. Terus, kelas kelima. 42, Pak. 42. FI kali XI-nya 2226. 2226. 2226. Selanjutnya, berapa nih XI-nya? 47, Pak. 47. Ya, FI kali XI 2350. 2350. Lanjut, baris selanjutnya. 52, Pak. 52. FI kali XI-nya 2496. 2496. Selanjutnya, untuk AP-nya, XI-nya 57, Pak. 57. FI kali XI-nya 2223. 2223. Benar ya? Tulisan saya benar. Iya, Pak. Lanjut. Berapa? 62. 62. FI kali XI 1922. 1922. Selanjutnya, ini yang terakhir. 67, Pak. 67. FI kali XI 804. 804. Oke, bentar. Yang lain kita cek dulu. Baris pertama udah benar ini? Halo, yang lain. Baris pertama udah benar? Sudah. Sudah. Kedua? Tiga? Sudah. Empat? Sudah. Lima? Sudah. Ya, keenam. Sudah, yang keenam? Oke, yang ketujuh. 8? Oke, kayaknya udah sama semua ya. Oke, sekarang ini Mon, berapa nih Mon? Apa, Pak? Nih, jumlah frekuensi nih. 400, Pak. Berapa? 400. 400. Selanjutnya, jumlah FI kali XI. Berapa? 17.220. 17.000. Bentar, saya hapus dulu ini. 17.000. 220. 220. Oke. Sekarang kita turunkan ke bawah. Nah, ini kita kelewatannya. Dibagi 400. Jadi berapa jawabannya? 43,05. Ini X bar. X bar itu ada itu ya. Nah, begitu. Ya. Oke, silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Udah sama ya? Sama, Pak. Sama. Bukan hasil dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita
pelajari hari ini? Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Coba gambarnya lihatkan dulu siapa nih? Faren ya, Faren. Coba lihatkan mukanya Faren. Ya, silakan Faren. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pertama, langkah pengerjaan pencarian data tunggal dengan cara langsung, yaitu jumlahkan semua data dan dibagi banyak data. Kedua, langkah pengerjaan pencarian data berkelompok dengan cara langsung adalah sebagai berikut. Tentukan nilai setengah kelas interval atau XI, tentukan nilai FI XI, jumlahkan banyak frekuensi atau sigma FI, jumlahkan semua nilai FI XI atau sigma FI XI. Jadi nilai rata-ratanya X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Oke, ya bagus sekali, kita aplaus untuk Faren dan menyebutkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Baik, anak-anak, sekarang kita coba, saya ingin bertanya sedikit pada kalian. Apakah kalian sudah memahami materi ukuran pemusatan data tentang nilai rata-rata tunggal dan nilai rata-rata kelompok? Apakah sudah paham? Ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar sudah sangat baik, ya. Saya bisa menyampaikan materi dan kalian bisa menerima dan memahami materi yang saya ajarkan. Jadi secara keseluruhan hari ini kalian saya nilai cara belajarnya, sikap kalian belajar sangat baik dan pertahankan itu ya. Oke, pertahankan nanti untuk teman-teman yang akan datang. Ya, Pak. Ya. Paham, Pak. Terus, nah, baik siswa-siswi, selanjutnya sesudah pelajaran ini kita tutup, silahkan kalian kerjakan latihan di dalam Google Form yang saya share melalui linknya melalui Google Classroom kalian. Nanti sesudah ini saya tutup, kalian buka Google Classroom-nya, di situ ada soal yang saya buat dalam Google Form. Ya, nanti saya kasih waktu 20 menit sesudah ini saya tutup, kalian kerjakan, selesai kirimkan kembali ke saya. Nah, baik anak-anak, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian ingat dan bermanfaat di dalam pelajaran kalian, keluarga kalian, dan kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian boleh persiapkan ya, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang lain, yaitu apa tadi? Kalau tadi kan kita belajar ukuran pemusatan data MEAT ya, nilai rata-rata. Yang lainnya apa lagi tadi? Yang nomor 2 apa sih tadi? Ukuran Modus dan median. Iya, modus dan median. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, anak-anak. Oke, sekarang kita ucapkan alhamdulillah bagi yang beragama Islam, yang beragama non-Islam, Tuhan, gitu ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Edmond, silahkan pimpin doanya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Sekarang kita tutup. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya telah melaksanakan praktek UKIN dan saya telah merasa anak-anak telah memahami apa yang saya sampaikan. Mereka juga bersemangat dalam menerima materi yang saya sampaikan dengan model problem based learning. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada video kali ini bisa memuaskan para dosen penguji dan guru pamong penguji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.